Sebentar lagi Ramadan, silakan datang tadarus. Ya. Kata orang Melayu jangan suka nak pendek tongkeng. Tahu pendek tongkeng tak? Pendek tongkeng tu gampang merajuk. Merajuk orang sini nak kata je. Orang Pontianak kata pendek tongkeng. Jangan suka nak merajuk. Nanti dikotek dengan kawan, betulkan sikit bacaan. Kau ni aku lebih tua dari kau. Bukan. Masalah membaca Al-Quran bukan masalah tua dan muda. Faham atau tidak? Ya. Karena memang bacaan Quran itu kadang-kadang mura'ah. Suka ketukar. Mura'atul huruf namanya. Karena masing-masing huruf punya sifat. Ya. Apalagi kalau macam lidah kita orang Indonesia ni bah. Kita suka nak berkarat. Ra, 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 ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujudi illa hu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, serta imam dan takmir Masjid Al-Yaqin, Dusun Munggu, Meranang, Desa Harapan Baru, Kecamatan Laur. Yang saya hormati adik saya, kepala desa. Saya tahunya beliau itu Sondang. Nama aslinya siapa rupanya? Rupanya nama asli Tri Hartanto. Para jamaah sekalian, sebelum saya mulai pengajian, elok rasanya kalau kita berkumpul di depan saja Pak. Ya, biar enak nanti kalau acara tanya jawabnya. Saya persilakan Pak. Mari. Ya, biar enak pas acara tanya jawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan. Biar tampak bahwa kita ini kompak Pak. Ya, silakan. Masya Allah. Ayah yang muda-muda ke depan. Ya, silakan. Alhamdulillah, luar biasa jamaah kita ini. Alhamdulillah, malam hari ini semuanya sehat Pak. Ibu-ibu sehat semuanya Bu? Lagi banyak duit ya? Oh enggak. Lagi panen padi ya. Malam ini kita bersyukur kepada Allah. Saya beserta rombongan tadi berangkat dari kota Pontianak sekitar jam 8:30. Nyampe ke tempat ini hampir jam 5 sore. Tak terasa rupanya kita sudah 1 tahun tak bertemu. Karena rupanya setahun yang lalu kita pengajian di tempat ini, tepatnya pada bulan Rajab, dan sekarang sudah hampir pertengahan di bulan Sya'ban. Ada yang bertanya, kenapa peringatan Isra-nya di bulan Sya'ban, kenapa tidak di bulan Rajab? Masalah waktu saya pikir dalam hukum itu biasa. Yang paling penting adalah bahwa kita malam hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah. Rezekinya jadi rezeki yang halal. Ilmunya jadi ilmu yang manfaat, amin. Allah tambah rezekinya, amin.
Mudah-mudahan istrinya juga ditambah, amin. Amin. Wah, ini paling senang yang ini, amin. Pak RT paling senang dengarnya. Tak terasa kita sudah 1 tahun. Berarti sebenarnya umur kita semakin bertambah. Semakin bertambahnya umur berarti semakin dekat kita kepada kematian kita. Oh, datang-datang ujuk-ujuk Pak Ustadz ngomong kematian. Macam mana saya tak ngomong kematian, Pak? Tadi saya habis naik mobil kurang lebih 5 jam, hampir 6 jam. Tambah lagi dengan naik speed, hampir kurang lebih 2,5 jam. Nabrak-nabrak pasir terus dari tadi. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada buaya, ya Allah. Murid saya bilang, buaya aman bah, yang tak aman ular besar nampaknya nih. Tapi alhamdulillah, berkat doa para jamaah, saya bisa bertemu dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak sekedar di dunia, tapi kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surganya Allah bersama-sama. Kalau perlu nanti di surga yang jadi kepala desa yang di sebelah saya ini lagi, amin. Tapi ngomong-ngomong, ada yang mau berangkat duluan enggak nih? Hah? Ada siapa Pak? Yang pakai masker di belakang nampaknya mau berangkat duluan itu. Kita ini dipersatukan oleh iman. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah berpesan. Nabi kita pernah berpesan, la tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Apapun dasarnya tak boleh kalian saling membenci di antara sesama. Kalau seandainya saya punya rasa benci kepada Pak Kades, tentu saya tak datang malam ini. Karena Allah hapuskan rasa benci di hati saya mau dipanggil oleh Pak Kades. Walaupun sebenarnya jadwal ini sudah diminta di bulan Rajab kemarin, tapi karena menyesuaikan jadwal ternyata Pak Kadesnya mau. La tabaghadu, tak boleh kalian saling membenci, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebencian hanya akan melahirkan rasa dendam. Dan rasa dendam tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kita. Yang terjadi adalah permusuhan itu membawa kepada kerusakan. Wala tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Maksudnya saling membelakangi, jangan sampai tak saling bertegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi. Akan tetapi jadilah kalian semuanya sebagai orang yang bersaudara di jalan Allah. Pak Kades ini adalah saudara kita. Pak Kades ini adik, Pak Kades ini abang. Pak Kades sekaligus sebagai orang tua dan pemimpin. Ada Pak Kepala Dusun, mana Kepala Dusunnya? Sana. Yang satunya lagi? Ketua BPD. Pak RT ada Pak RT? Pak RT mana? Pak RT. Pak RT semuanya. Wala tadabaru, tak boleh kalian saling membelakangi. Wala yahillu li muslimin, dan tidak halal bagi orang Islam ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Bagi umat Islam Allah haramkan kalau dia tak bertegur sapa di atas 3 hari. Sebenarnya capek saya Pak, tapi karena melihat bapak-bapak capek saya jadi hilang. Dan alhamdulillah Pak Kades sudah janji malam ini Pak Kades mau ngurut saya. Pak Kades yang ngurut atau siapa? Oh yang di sebelah. Oh bukan Pak Kades. Enggak, kalau Pak Kades yang ngurus patah semua tulang saya nanti. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Mungguk Meranang ini jauh dari Pontianak. Bisa 300 kilo mungkin.
kurang lebih 300 kilo. Tapi apa artinya jarak kalau hati kita dekat? Kadang kita duduk bersama orang lain tapi hati kita jauh. Pak Kades sedang bersama saya, mudah-mudahan hatinya juga lebih dekat dari ini. Kalau hati kita sudah lembut, kita senang dalam kebaikan, maka insya Allah kita dimudahkan untuk melangkah ke masjid. Tidak ada tempat yang paling baik di atas muka bumi selain masjid Allah. Masjid Allah ini asal kita masuk saja, Allah menyebutnya orang beriman. Kalau sudah beriman kepada Allah, apa janji Allah? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyiatikum wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, ibu-ibunya beriman kepada Allah, bapak-bapaknya beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan perintah Allah, yang paling penting adalah sholat. Sholat berapa lama kita, Pak? Berapa lama kita sholat? Paling lama 10 menit. Kalau sholat sendirian bisa 5 menit. Kalau berjamaah bisa antara 5 sampai 10 menit sama zikir sama doa. Orang yang mau berkumpul di masjid, sholat di masjid, beribadah bersama di masjid, menunjukkan hatinya baik. Mau duduk bersama itu sulit. Kadang kita berada di ladang, ini kan musim panen ya. Musim panen ya. Apa namanya kalau sini musim panen itu? Ngetam. Musim ngetam. Sama kan kampung kita rupanya ini. Sama, musim ngetam. Biasa berangkat jam 7 pagi, pulang sore. Pak Ustadz, saya tak sempat sholat karena saya itu berangkat ngetam jam 5. Nyampe ke apa namanya itu? Ladang. Nyampe ke ladang jam 7. Saya tak sempat sholat subuh. Mau sholat zuhur saya masih di ladang. Mau sholat asar kecapean. Mau sholat maghrib masih di perjalanan. Mau sholat isya saya ngantuk. Mau sholat subuh begitu lagi Pak Ustadz. Bolehkah sholat saya digabung? Bolehkah sholat saya digabung? Maksudnya 5 waktu 1 kali sekaligus. Pertanyaannya niatnya macam mana? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal untuk 2 hari. Allahu Akbar. Nyaman kali sholat di Meranang ini. Sibuk di ladang Pak Ustadz. Pak, Bu, kalau sibuk di ladang bolehlah bawa ganti. Atau seandainya tak sempat bawa ganti, yang penting suci bersih dari najis. Pak Ustadz, saya tak tahu arah. Saya di ladang, saya tak bisa melihat kemana arah kiblat. Kalau memang tak punya arah, lihat arah matahari. Tak pas Pak Ustadz, bukan itunya yang penting. Bagaimana kalau misalnya gelap tak nampak matahari? I'tiqadkan dalam hati. Karena ibu berada dalam keadaan tidak melihat arah, maka secara hukum dibenarkan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Yang penting niat salat lillahi ta'ala. Ladang saya jauh dari tempat wudhu Pak Ustadz, bisa tayamum. Karena salat memang adalah perkara yang penting, perkara yang wajib. Pertanyaannya, yang menumbuhkan padi siapa? Yang menumbuhkan padi siapa? Yang menjaga padi dimakan burung siapa? Yang menjaga padi biar gak kena tikus siapa? Yang membuat padi itu masak dan menguning itu siapa? Allah. Yang menyuburkan padi itu siapa?
Kenapa harta Allah, kenapa rezeki Allah diambil tapi tidak mau sholat kepada Allah? Berarti kita mengambil padi sama dengan merampok Allah. Pak Ustadz mana sekali ceramahnya malam ini, biar capek saya. Begitu. Pak Ustadz ada yang noreh ya? Masih ada yang noreh. Yang menumbuhkan pohon karet siapa? Allah. Yang membuat banyak buah, yang membuat getah karet banyak siapa? Allah. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Biasa berangkat ngarit jam berapa, Pak? Jam 5. Nampak pohonnya? Nampak? Pakai lampu. Ada yang kerja sawit. Jangan gara-gara kerja karet atau sawit kemudian kita tak mau sholat, maka hilang keberkahan dalam hidup. Walaupun hartanya banyak, uangnya banyak, dari karet, dari sawit, dari padi, tapi bisa dipastikan dia tidak akan bahagia. Kenapa tidak bahagia? Allah jauhkan dari keberkahan. Bahagia itu ukurannya bukan uang. Oke, baik ibu-ibu, Bu. Ibu pilih antara dua. Ibu mau jadi orang kaya tapi tak bahagia, atau orang miskin tapi bahagia? Yakin? Nah, Pak, saya tanyakan Bapak, Pak, mau jadi kaya raya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Wah, ini bahaya jawabannya ya. Mau tetap miskin karena sampai sekarang miskin katanya kan. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, Nabi, orang kaya itu seperti apa ya Nabi? Nabi menjawab, al-ghina'u laisa bikathratil 'arad. Yang disebut kaya kata Nabi bukan orang yang banyak ininya. Yang kaya itu siapa Nabi? Walakinnal ghina ghina'un nafsi. Tetapi orang kaya yang sebenarnya kata Nabi adalah orang yang kaya hati. Siapa yang kaya hati? Dia selalu merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah seperti apapun rezeki yang ada hari ini. Kalau ukuran bahagia itu uang, maka orang yang paling bahagia malam ini pasti Pak Sondang. Banyak uang Pak Sondang? Alhamdulillah ada. Banyak tidak tapi ada. Bahagia itu ukurannya bukan uang. Bukan. Ukuran bahagia adalah bersyukur kepada Allah atas apapun yang dinikmati hari ini. Walaupun hidup sederhana, rumah tidak mewah, rumah tidak megah, pakaian tidak mewah, tapi hatinya bahagia atas nikmat dari Allah. Berkatalah kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan 2 kali ya Allah. Tetangga saya di sebelah itu makannya cuma 1 kali. Yang makan 1 kali, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan 1 kali walaupun hanya dengan ikan asin ya Allah. Tetangga saya sudah 1 hari ini tidak masak ya Allah. Yang tidak masak 1 hari berkata, alhamdulillah ya Allah, walaupun 1 hari saya tidak masak, tapi ada tetangga yang mengirimkan saya makanan ya Allah. Yang tidak masak 1 hari bersyukur, alhamdulillah tetangga saya sudah 1 minggu libur masak ya Allah. Yang libur masak pun, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tak masak ya Allah, tetangga saya di sebelah walaupun banyak uang sakit-sakitan ya Allah. Yang sakit-sakitan, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya sakit-sakitan saya masih hidup ya Allah. Tetangga saya yang kemarin MC itu ya Allah, tetangga saya yang pembawa acara kemarin udah meninggal ya Allah. Bukan yang ini malah minta daftar duluan ini. Pembawa acara banyak. Bersyukurlah kepada Allah. Sebab seperti apapun keadaan kita hari ini, semuanya karena Allah. Sehat karena Allah, sakit juga karena Allah. Ketika sakit karena Allah,
maka yang menyembuhkan juga Allah. Ketika kaya juga karena Allah. Yang kaya bisa miskin, yang miskin pun pasti bisa kaya. Tidak usah terpengaruh dengan itu semuanya. Ibadah tetap jalan terus walaupun kondisi ekonomi itu sulit. Tinggal sekarang kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis sabri was salah kata Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Pertama, sabar. Dikasih ujian, sabar. Pak Kades kita lagi kurang sehat, lagi flu, lagi demam, bersabarlah atas rasa sakit. Sebab kalau kita bersabar ketika kita sakit, Allah pasti memberikan pahala dari sakit kita. Dan siapa tahu dari sakit kita dan kita sabar terhadap penyakit, Allah akan menghapus dosa kita karena sakit kita. Caranya gimana? Wabasyir sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar kata Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dirinya mendapatkan musibah dari Allah, dia tidak mengeluh. Dia tidak marah, tetapi dia berkata kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah. Saya ini punya Allah, kita ini milik Allah, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Tidak usah bersedih kata Allah. Makanya wasta'inu bis sabri was salah. Kalau punya masalah jangan bicara sama orang, tapi bersabarlah. Yang kedua, was salah. Kalau kalian punya masalah kata Allah, salat. Sampaikan seluruh persoalan kita kepada Allah. Sampaikan masalah hidup kita kepada Allah. Sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Salahnya kita ketika kita punya masalah, tidak bicara kepada Allah, tapi bicara kepada makhluk yang lain. Wa innaha lakabiratun. Dan ingat, solat itu berat kata Allah. Solat itu berat. Alhamdulillah tadi saya lihat sholat maghrib kita itu udah mulai ramai Pak. Hampir satu shaf gitu. Satu shaf itu luar biasa Pak. Karena sholat Bapak yang satu shaf, dua shaf itu, maka penduduk kampung ini, penduduk dusun ini masih dijaga oleh Allah. Kalau kita taat dan patuh kepada perintah Allah, kampung ini barokah. Maka tadi habis sholat saya tanya sama anak-anak ini, ngaji enggak? Ngaji. Sudah Iqra berapa? Saya Iqra 1. Ada yang bilang 2, saya 4, saya 5. Alhamdulillah. Maka selagi anak-anak kita masih mau belajar ilmu Al-Quran dan masih ada ustadz yang mendidik di tempat ini, masih ada imam salat yang mau mengimami salat kita, maka Allah masih akan mempertahankan kampung ini sebaik-baiknya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Dan bagaimana mungkin Allah akan menyiksa mereka semuanya sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad. Nabi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tetapi hukum-hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi masih ada di kampung ini. Insya Allah masyarakat kampung ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rezekinya akan barokah, anaknya mudah-mudahan jadi anak salih, orang tuanya tetap rajin ibadah, penuhi masjidnya. Apalagi sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Biasanya penuh masjid kita Pak ya. Siapa ketua masjid? Pak Imam ya. Pak Imam, ketua masjidnya yang mana? Oh beliau yang ngaji barusan. Anak-anak masih ngaji sama Pak Ustadz? Masih ngaji ya? Alhamdulillah. Kalau yang tua-tua masih ngaji Pak? Fokus pekerjaannya Pak. Kalau memang mau ada kemauan, tak usah malu untuk bertanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya masih belum bisa ngaji,
saya pengen ngaji Pak Ustadz, bolehkah saya belajar kepada Ustadz? Jangan malu karena usia kita sudah lanjut. Jangan pernah kecil hati karena usia kita 40-50 tahun. Selagi memang kita masih belum bisa ngaji, datang sama ustadznya, belajar sama ustadz, pahalanya besar. Allah siapkan pahala yang besar selagi kita masih mau mengaji. Ustadz menerima orang umur 60 ngajinya, masih mau nerima enggak? Alhamdulillah masih nerima tuh Pak. Cuma kalau muridnya umur 60 tahun, bukan rotan yang Bapak siapkan, alat pemukul besar macam ini. Makin takut nanti muridnya. Maka para jamaah sekalian, suara saya ini agak serak memang karena udah berapa bulan ini saya putar-putar Kalimantan Barat terus ini. Bu, Ibu, pengen anak soleh enggak? Pengen. Pak, pengen anak soleh enggak Pak? Alhamdulillah. Nanti kalau kita sudah tak ada, sudah meninggal, kita sudah berkalang tanah, sudah putus seluruh amal perbuatan kita, salat sudah tak bisa, berdoa kepada Allah pun juga tak diterima oleh Allah, minimal kita meninggalkan anak salih. Suatu masa Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bolehkah saya berbakti kepada kedua orang tua saya sementara kedua orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah? Ibu bapak saya sudah mati ya Rasulullah, sudah wafat ya Rasulullah. Masih bolehkah saya berbakti kepada keduanya? Boleh, kata Nabi. Yang pertama, as-salatu alaihima. Kalau orang tuamu sudah meninggal, yang pertama yang bisa kamu lakukan, kata Nabi, as-salatu alaihima, salatlah atas keduanya. Maksudnya apa? Kalau orang tua kita meninggal, yang wajib mensolati jenazahnya kita anaknya, bukan orang lain, bukan imam masjid, bukan jamaah munggu meranang, tapi anaknya pertama yang harus mensolati jenazah orang tuanya. Sementara kalau anaknya tidak bisa belajar, tidak bisa salat, dan kesalahan orang tua adalah ketika orang tua tidak mampu mendidik, atau kalau memang orang tua tidak mampu mendidik, serahkan kepada para ustadz, serahkan ke guru ngaji. Pak Ustadz, anak saya tak bisa ngaji, anak saya tak bisa salat, sementara saya sendiri tidak bisa mengajarkan anak saya, bolehkah ustadz mengajarkan anak saya? Kalau kita sudah mati, yang wajib mensolati orang tuanya adalah kita anaknya, bukan orang lain. Yang kedua, wa istighfarul lahuma, memohonkan ampunan atas dosa kedua orang tua yang sudah meninggal. Jangan sampai mendoakan orang tua setahun sekali, mun. Orang sini bilangnya mun ya. Sama ya. Mun sempat. Sama dengan sholat. Mumpung sempat, kita hidup menyempatkan untuk sholat, bukan sholat mumpung sempat. Sempatkan sholat, bukan sholat mumpung sempat. Ada yang bilang, Pak Ustadz saya tak sempat. Pak Ustadz, baik, kalau anda tak sempat sholat, malaikat maut selalu sempat mendatangi anda. Pilih mana? Mau sholat sendiri atau disolatin? Sholat sendiri. Hah? Gratis disolatin Pak. Pak Kades, mau sholat sendiri atau disolatin? Sholat sendiri, yakin? Yang ketiga kata Nabi, wa infadu ahdikima. Kalau orang tuamu sudah meninggal, kamu punya rezeki, orang tuamu punya niat, nak, saya pengen bantu pembangunan Masjid Al-Yakin. Al-Yakinnya apa nama Al-Yakinnya? Kalau nanti kamu punya rezeki, tolong bersedekah atas nama bapak. Tak lama kemudian orang tua wafat, anaknya datang, Pak, saya dapat wasiat dari bapak saya, karena bapak saya waktu hidupnya tidak punya rezeki untuk bantu masjid, maka hari ini saya bersedekah atas nama bapak saya untuk rehab Masjid Al-Yakin.
Sampai kata Nabi. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, hormati sahabat orang tuamu. Dulu waktu masih hidup di Mungguk Meranang. Apa sih arti Mungguk Meranang, Pak? Mungguk itu bukit. Mungguk bukit, Meranang? Buah. Oh, berarti buahnya sebesar bukit dulu. Bukit buah. Oh, buahnya sebesar Buahnya di atas bukit. Oh, buahnya di atas bukit. Oh, saya pikir buahnya sebesar bukit, Pak. Yang keempat kata Nabi, muliakan sahabat orang tuamu. Nah, ceramah saya tak lama, nanti boleh tanya jawab, Pak, ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Ya. Yang keempat kata Nabi, muliakan sahabat orang tuamu. Ini siapa? Lupa saya namanya yang tadi jemput saya nih. Agoy, orang tua masih ada? Mama masih. Ayah sudah tidak ada. Carilah sahabat orang tuamu. Sambung silaturahim. Katakan, Pak, karena dulu panggil apa? Misalnya Pak Ude, Pak D, Pak Le, Pak Ushu misalnya. Pak, karena dulu Bapak sahabat orang tua saya. Yang pertama, saya pengen meminta maaf atas nama almarhum. Yang kedua, takut almarhum pernah punya hutang. Berapa kira-kira hutangnya? Saya tanggung hutang almarhum bapak saya. Yang kelima kata Nabi, wasilaturrahimi allati la tusalu illa bihima. Sambunglah silaturrahim yang pernah dibangun oleh kedua orang tuamu. Sahabat orang tua sudah tidak ada, dia pasti punya anak. Anak sahabat dari orang tua kita sambung persaudaraan, kita sambung silaturahim. Sama dengan malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini menjadi pertemuan yang mendatangkan ilmu dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Jaga persatuan. Jaga persatuan di antara kita. Masjid ini milik kita bersama. Baik buruknya masjid ini tergantung kepada jamaah Mungguk Meranang. Jangan hanya karena persoalan yang sepele lantas kita kemudian tidak berbaikan dengan orang lain. Kata Nabi tadi, Allah haramkan bagi kalian kalau kalian tidak mau bertegur sapa di atas 3 hari. Perbedaan pendapat itu biasa. Perbedaan faham di masjid itu biasa. Karena saya juga, walaupun bukan pengurus masjid, saya di kota Pontianak, jadi di beberapa masjid saya jadi penasehat dan tim pakar. Perbedaan di antara pengurus masjid itu biasa. Beda pendapat itu sah saja. Akan tetapi jangan sampai perbedaan pendapat di masjid menyebabkan kita tidak mau datang ke masjid. Itu persoalannya. Masjid ini tergantung kepada kita para jamaah. Kalau masjidnya sudah makmur, insya Allah Mungguk Meranang akan menjadi kampung yang makmur. Boleh saya minum sebentar? Oh tak boleh, balik saya ini. Bismillah. Kembali lagi kepada sholat kita. Sholat itu berat. Biasanya yang tantangan terberat pengurus masjid itu kalau sholat subuh. Jamaah kita berapa saf kalau subuh? Satu orang. Satu sampai keluarnya. Kalau masjid kita ini udah makmur, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kampung ini kata Allah, yang pertama beriman kepada Allah, kedua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu berkah di kampung ini. Allah turunkan airnya berkah, pohon-pohonnya tumbuh subur karena berkah, buah-buahannya tumbuh subur karena berkah. Allah keluarkan berkah dari bumi. Caranya apa?
tumbuh-tumbuhannya subur, padinya subur, singkongnya subur, semuanya subur dan bisa dinikmati dengan baik. Kenapa? Karena penduduknya sudah takwa sama Allah. Walakin kadzabu, kata Allah, akan tetapi mereka tidak percaya dan mendustai ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kemudian Allah turunkan siksa mereka kepada mereka atas ketidakyakinan mereka kepada Allah. Walaupun padinya tumbuh subur, buahnya sedikit. Walaupun sawitnya subur, buahnya sedikit. Sudahlah sedikit, harganya murah. Hati-hati sekarang sawit mahal. Pak Kades punya berapa petak? Hah? Jangan nak bual. Walet berapa? Udah berapa kilo? Rahasia. 1 kilo berapa? Sudah dihitung zakatnya belum? Hati-hati Pak. Termasuklah zakat pertanian. Ya. Apalagi yang punya Pak Kades nih. Walet itu kan yang mahal itu air liurnya Pak. 1 kilo bisa belasan juta. Pertanyaannya, kalau liur kita lakunya berapa Pak? Bagi hasil kan? Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah Maha Kasih Sayang, Allah jadikan barokah burung waletnya. Tidak perlu kasih makan kan? Tidak perlu kasih makan, walet kemudian bikin sarang dari air liur, 1 kilo laku sekian juta. Jangan lupa Pak Kades zakatnya. Hitung nanti. Hati-hati Pak Kadus juga. Pak RT punya juga. Hati-hati. Hati-hati yang punya bisnis, yang punya perdagangan, yang punya usaha. Ya, semuanya ada zakatnya. Belum sampai nisab, belum sampai ukurannya Pak Ustadz, tapi di situ harus ada sedekah walaupun belum ada zakat. Zakatnya diambil 2,5%. Yang punya bisnis hitung, kalau 1 tahun berapa, jumlahnya berapa. Kalau belum sampai, sedekah saja. Agar apa? Allah akan membersihkan harta kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Maka melalui majlis malam ini, saya berharap kepada Allah, walaupun waktu kita mungkin tak lama, tak panjang, tapi saya berharap ada keberkahan bertemunya kita malam hari ini. Mudah-mudahan pulang ke rumah nanti bawa ilmu, amalkan dalam hidup. Maka insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kita persiapkan diri terhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Insya Allah masuk bulan Ramadan semuanya senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid kita dengan salat, penuhi masjid kita dengan i'tikaf, penuhi masjid kita dengan tadarrus Quran, penuhi masjid kita dengan salat sunnah-sunnah yang lain, penuhi masjid kita dengan kegiatan ibadah. Maka insya Allah kampung Mungguk Meranang Allah jadikan sebagai kampung yang barokah. Sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan. Oh nanti ya. Tapi yang penting jangan tanya matematika ya. Saya nggak bisa kalau matematika. Tapi kalau tanya yang agama insya Allah saya usahakan jawab. Bu, Ibu, terutama anak-anak gadis yang di belakang. Nah, walaupun kalian sudah tidak belajar ngaji lagi sama Pak Ustadz, tapi kalian harus senang mengaji di rumah. Ada yang bilang, Pak Ustadz bacaan saya belum pas, tak masalah. Yang penting tetap terus belajar. Ada 2 kata Nabi. Ini untuk orang yang senang baca Quran. Saya sampaikan yang senang baca Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti di hari kiamat yang senang baca Quran, Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi dirinya. Ada 2 tipe pembaca kata Nabi. Yang pertama, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makhirun bi ma'as safaratil kiramil bararah. Ada orang senang baca Quran, bacaannya bagus, suaranya bagus, kemudian diamalkan dalam hidup, Allah turunkan barokah dalam hidupnya. Yang nomor 2 kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u.
Yang nomor 2, senang baca Quran tetapi bacanya terbata-bata. Tidak fasih. Suaranya tidak bagus tapi senang ngaji, dia kata Nabi. Falahu ajrani, Allah masih memberikan dia 2 pahala. Orang yang senang baca Quran, hatinya tenang, rumahnya akan Allah berkahi, rumah tangganya akan Allah berikan bahagia, rezekinya lancar mengalir dari cara yang tidak diduga-duga. Maka mulai besok, terutama anak-anak gadis yang mungkin tak sibuk dengan kegiatan, sahabat salat minimal baca beberapa ayat dari Al-Quran, insya Allah orang tuanya akan Allah berikan jalan rezeki yang baik. Jangan sampai sudahlah tak fasih baca Quran, tak mau pula mengaji Al-Quran. Jadi sekarang ke depan, marilah kita senang kepada salat, cintai salat, karena Allah akan mencintai kita. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku. Ikuti perintah Allah, ikuti Rasulullah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa kalian. Setelah itu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha mengampuni dan maha kasih sayang. Jadi orang yang senang ibadah, orang yang ahli ibadah, ahli kepada Al-Quran, insya Allah hidupnya bahagia, walaupun hartanya tidak banyak, walaupun hartanya tidak melimpah, tapi hidupnya penuh dengan ketenangan. Karena kata kunci bahagia adalah ketenangan, dan ketika orang itu hatinya sudah tenang, dia tidak akan gelisah, yang ada adalah bahagia, insya Allah. Ini sambil kita ini mungkin ada pertanyaan. Biar agak nyaring. Wah, boleh silakan. Biar agak nyaring. Ya, ini ada pertanyaan dari masyarakat dari Bungkumanan. Yang jarang sholat dan tak tahu ngaji atau tidak tahu baca Al-Quran, apakah sah tidak fitrah atau zakatnya? Ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamus salah, dia mendirikan salat. Kemudian yang ketiga wa itauz zakah, kemudian dia mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Lantas bagaimana kalau dia tidak salat? Orang yang tidak salat itu dihukumi fasik. Dia tetap muslim, dia tetap mukmin, tapi fasik. Siapa itu fasik? Orang yang berbuat dosa besar kepada Allah, tapi dia masih muslim. Berarti dia masih punya kewajiban untuk bayar zakat. Berarti zakatnya sah. Hanya saja dia fasik. Bisa difahami fasik? Fasik itu berarti dia muslim tetapi berbuat dosa besar kepada Allah. Sebab kata Allah di dalam Quran digambarkan, ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Ada nanti di hari kiamat yang masuk neraka Sakor, ditanya oleh malaikat, kenapa kalian berada di neraka paling panas ini? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Ya malaikat, waktu dulu kami hidup di dunia tak sempat kami sholat. Ngapa tak sempat, kata malaikat? Tak sempat kami itu tiap hari kerja untuk cari duit. Kaya nak kau? Tak ada. Itulah kaya tak ada, masuk neraka. Ya. Hati-hati. Zakatnya tetap sah karena dia masih muslim. Ya, hanya saja dia fasik. Kecuali dia murtad. Naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam, maka tak wajib dia bayar zakat karena bukan muslim lagi. Tapi selagi dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadah, berarti zakatnya masih diterima karena dia fasik saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Yang kedua, mu'alaf yang belum tahu ajaran agama atau belum tahu ngaji, boleh atau tidak diangkat menjadi pegawai masjid? baik. Banyak pegawai masjid itu maka disebut takmir.
Takmir masjid itu ada dua, ada bagian imarah, ada bagian idarah. Yang bagian imarah itu yang menyangkut masalah tata ibadah. Imam sholat, yang mengenai orang-orang mengaji, yang berkaitan dengan tata ibadah itu imarah namanya. Yang kedua idarah, yang menyangkut masalah pembangunan. Kalau memang yang mu'allaf tadi keahliannya bangun masjid, ahli bangunan boleh diambil, tetapi jangan untuk imarahnya dulu, karena dia masih belum sempurna di dalam memahami agama Allah. Dia masih mu'allaf, masih butuh bimbingan banyak, masih butuh ilmu pengetahuan agama yang banyak. Tetapi yang menyangkut masalah idarah, yang menyangkut masalah pembangunan, persiapan untuk acara malam ini, boleh dilibatkan selagi tidak untuk imarah yang menyangkut masalah tata ibadah. Seperti itu. Baik, lanjutnya. Yang ketiga, suaminya non-Islam, istrinya Islam, apakah anaknya boleh tidak diangkat menjadi pegawai masjid? Dan langsung jelaskan masalah nikah nasionalnya gimana? Sah atau tidak? Ada nikah nasional ya? Wah, ini keren pertanyaannya, Monggo meranang ini. Seumur-umur baru malam ini saya ketemu nikah nasional ini. Mau dicari seperti apapun tidak ditemukan dalil nas dalam Quran yang membenarkan nikah nasional tadi, yang disebut dengan lintas keyakinan, satu muslim satunya non muslim. Tak boleh, karena Allah tidak menghalalkan itu. Allah tidak menghalalkan pernikahan antara laki-laki muslim satu yang perempuannya non muslim, atau sebaliknya yang perempuan muslimah yang laki-laki non muslim. Lantas bagaimana dengan status anaknya? Kalau pernikahannya sudah tidak sah, hasilnya macam mana? Tidak sah. Secara hukum Islam dia anak bapaknya atau anak ibunya. Pernikahannya ada, tetapi secara hukum Islam tidak diterima. Ya, karena memang wala yahillu li muslimin, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menikahi siapa? Untuk menikahi perempuan musyrikah. Siapa perempuan musyrikah? Perempuan yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, yang perempuannya beriman kepada Allah, yang laki-laki tidak beriman kepada Allah, tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah dalam tinjauan hukum Islam, berarti hasil dari itu berarti tidak sah secara hukum. Walaupun secara manusia dia tetap anaknya. Baik. Bagaimana cara non-Islam masuk Islam? Caranya? Caranya masuk Islam. Ya, baik. Karena yang paling penting bagi seorang non-muslim yang ketika dia masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Contoh, misalnya dari Nasrani, dari Kristen, karena dulu mengimani Isa alaihissalam sebagai Tuhan, maka ketika bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Rasulullah. Dia harus menambahkan kalimat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Isa adalah utusan Allah. Karena dulu dia meyakini Isa itu Tuhan. Bisa dipahami? Jadi kalimat setelah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikrarnya ditambah wa anna Isa Rasulullah, dan sesungguhnya Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Itu saja pertanyaannya. Masih ada yang lain mungkin? Masih. Ya, baik. Apakah kalau belum khatam Quran tidak boleh mengajar mengaji? Baik. Ada di masyarakat kita yang beranggapan bahwa tidak menghatamkan Quran itu tidak boleh ngaji. Siapa saja yang boleh ngaji? Orang yang boleh mengajar ngaji maksudnya adalah orang yang faham secara tajwidul Quran, orang yang faham tentang hukum-hukum baca Quran. Karena memang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa langsung dari Allah. Memang dari sisi keilmuan harus ada, namanya ilmu tajwidul Quran.
untuk menjelaskan, oh, hukum bacaannya seperti apakah ini pendek, apakah ini panjang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini disebut dengan tajwid. Nah, biasanya di masyarakat kita beranggapan bahkan orang yang sudah hatam Quran seakan-akan tak baca lagi tak masalah. Itu kesalahan, Pak. Yang namanya belajar ngaji Quran itu jangan nunggu hatam. Jangan nunggu hatam Quran. Oh, kalau udah hatam tidak ngaji lagi, tidak belajar lagi. Oh, belum tentu. Quran itu dibaca tiap hari, tiap waktu. Bukan ketika hatam Quran berhenti. Itu hanya tradisi di tengah masyarakat kita dan itu berkembang. Selagi dia faham ilmu tajwid, walaupun tidak hatam Quran, tapi biasanya anak-anak yang mengaji itu yang faham betul tentang Al-Quran pasti khatam Quran. Bisa dipahami? Ya, di mana-mana. Kalau misalnya kakaknya boleh enggak ngajarin adiknya yang Iqra? Boleh. Kakaknya sudah lebih mahir dari adiknya, ajari adiknya. Tidak masalah itu. Tidak ada aturan seperti itu. Lanjut. Udah berapa jam ini? Nah, belum ya. Nah, ini Pak Kades belum nanya. Silakan. Pak Ustaz, kami ingin tahu kisah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Saya jelaskan pertama dari sisi Quran. Kemudian saya jelaskan juga dalam konteks sejarah. Boleh minum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seorang istri yang sangat dicintainya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Setelah 25 tahun menikah, kemudian istri yang paling dicintainya yang bernama Khadijah wafat. Belum selesai Khadijah wafat, beberapa bulan setelah itu, tak lama setelah itu wafat paman Nabi yang pernah membela Nabi, namanya Abu Talib, saudara dari ayah beliau yang bernama Abdullah. Abu Talib itu paman Nabi, ayah dari sahabat Ali bin Abi Talib. Kedua-duanya wafat, sedih hati Nabi. Maka pada tahun itu dikenal dengan Amul Hazan atau tahun duka cita. Maka kemudian karena Nabi tengah berduka cita, Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra baru Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina yang dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Berdasarkan firman Allah, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakah. Berarti masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Salat di sana pahalanya sama dengan salat 100.000 kali dibandingkan salat di tempat yang lain. Kemudian selanjutnya Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Hari ini yang dikuasai oleh otoritas Israel. Salat di Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan 1000 kali salat di tempat yang lain. Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat, 10.000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Kalau Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Aqsa 1000 kali pahalanya. Berangkat Nabi selepas sholat Isya, Isra, mengendarai sebuah kendaraan yang bernama buraq. Ma huwal buraq?
Buraq itu maksudnya kilat, secepat kilat. Makna buraq itu artinya kilat. Ada yang pintar matematika di sini? Ada yang pintar matematika? Wah, nggak ada ya? Berapa kecepatan kilat menyambar bumi? Apalagi saya, Pak. Maka saya tanya dengan Bapak. Maka disebut buraq, kilat artinya. Kilat itu kecepatannya berapa, Pak Dusun? Kecepatannya? Oh, Pak dapat baca. Bacanya cuma apa tadi itu? Walid ya, taunya Walid beliau nih. Maka disebut secepat kilat. Antara Makkah dan Baitul Maqdis antara kurang lebih 1000 kilo. 1000 kilo dari sini kemana, Pak? Kalsel ya. Jauhnya. Itu hanya secepat kilat. Kalbarqil khatib. Cus, nyampe. Maka disebut buraq. Makna buraq itu artinya kilat. Secepat kilat. Setelah itu kemudian Nabi Mi'raj. Dari mana? Dari Baitul Maqdis, Palestina, dari Masjidil Aqsa. Naik ke langit pertama, 2 sampai ke 7, sampai menghadap kepada Allah di Mustawa. Kapan Baitul Maqdis itu dibangun? Kapan Masjidil Aqsa itu dibangun? Dibangun pada masa kerajaan Nabi Daud alaihissalam dan putranya yang bernama Sulaiman alaihissalam, kurang lebih 2500 tahun sebelum lahirnya Isa. Berarti sekarang Masjidil Aqsa sudah 4500 tahun. Nah, masjid kita berapa tahun? Berapa ratus tahun nih? Masjid kita berapa tahun? Tahun 85. Berarti 37 tahun. 37 tahun, luar biasa. Udah lama sekali berarti. Kenapa kemudian ketika berkaitan tentang sholat Allah memanggil Nabi, sedangkan ibadah yang lain tidak? Ketika puasa, perintah puasa turun, Allah cukup berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika bicara tentang zakat, Allah cukup berfirman, khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika bicara tentang haji, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika perintah salat, Allah memanggil Nabi SAW secara langsung, menunjukkan betapa pentingnya salat dan tidak bisa ditunda-tunda. Sejarah singkatnya, kalau mau dibicarakan secara langsung, kalau mau dibahas masalah Isra-nya ini, nggak habis 1 bulan. Kalau saya bicarakan secara detail, ini saya singkat saja, karena waktu kita terbatas. Jadi kenapa Allah menyebutkan kata Israel? Menyebutkan kata Israel. Orang kita sering baca dalam Quran kata Bani Israel. Bani itu artinya anak keturunan. Israel berarti Israel. Berarti anak keturunan, berarti ada yang punya keturunan. Siapa itu? Nah, saya jelasin secara sejarah sekarang. Bapak moyang manusia itu namanya Adam. Tetapi bapak moyangnya para nabi itu namanya Ibrahim, yang di dalam Injil disebut sebagai Abraham. Abraham punya istri bernama Sarah. Dan yang nomor 2 namanya Hajar. Pak Kades, istri nomor 1 siapa namanya? Hah? Istri nomor 2? Oh, belum ada. Saya jelasin sejarahnya ya tentang Isra ya. Tentang Bani Israel. Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir namanya Sarah. Dan yang nomor 2 istrinya perempuan Palestina.
bernama Hajar. Dari Hajar lahir anak pertama namanya Ismail. Dalam beberapa referensi disebut sebagai Samuel. Ismail bangsa Arab karena ibunya orang Arab. Nabi Ibrahim sendiri bukan orang Arab. Saya lurusin ini. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Irak hari ini. Dulu namanya Babilonia. Biar jelas. Biar tidak simpang siur sejarahnya. Sementara kemudian dari istri yang pertama namanya Sarah, orang Mesir, lahir anak laki-laki yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Di dalam Injil disebut sebagai Jacob. Yakub inilah yang Allah beri gelar Israel. Berarti Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Biar jelas, Pak. Biar tidak ada fitnah terus menerus. Ini tentang Nabi Muhammad. Yakub alaihi salam punya anak 12 orang yang disebut dengan Bani Israel. Siapa anaknya Yakub? Termasuklah Yusuf alaihi salam yang sangat populer di antara kita. Yusuf biasa di dalam Injil disebut sebagai Joseph. Yusuf punya abang namanya Yehuda, yang kemudian menjadi nama agama Yahudi. Yehuda punya abang namanya Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak 2 nabi bernama Musa. Dalam Quran, dalam Injil disebut sebagai Moses, yang pernah berhadapan dengan Firaun. Saya jelasin ini biar tidak ada fitnah terus. Maka Yusuf bersaudara itulah disebut dengan Bani Israel, anak keturunan Yakub yang Allah berikan gelar Israel. Kenapa disebut Israel? Nabi Yakub mendapat gelar dalam bahasa Ibrani. Apa itu bahasa Ibrani? Bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Maka disebut Ibrani. Yakub punya gelar Ezrail. Ezra artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Berarti Yakub artinya kekasih Allah. Sementara di dalam bahasa Arab, Israel bermakna sarul laili. Saro bermakna berjalan, laili pada malam hari. Kenapa? Karena kesenangannya Yakub berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dilakukan pada malam hari. Maka disebut Israel dalam bahasa Arab, dan anak keturunan Yakub alaihi salam disebut Bani Israel. Itu sebagaimana yang dibaca oleh Bapak tadi, surah Al-Isra yang menjelaskan tentang Bani Israel. Artinya apa? Bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengandung perintah dan makna salat, tetapi di dalamnya ada keterkaitan sejarah kemanusiaan yang panjang, sejarah kenabian dan sejarah agama-agama yang Allah sebutkan di dalam Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pada kalimat awal Allah menyebutkan kalimat subhanah. Kalimat subhanah itu bermakna litanzih, makna penyucian, maha suci Allah. Kenapa di ayat ini menggunakan kalimat subhanah, maha suci Allah? Kenapa tidak alhamdulillah? Maknanya apa? Agar hati kita ini suci, agar hati ini kita bersih. Ketika Allah menjelaskan bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti harus dilihat dengan kebeningan pikiran dan kesucian hati. Bisa difahami? Masih belum jelas?
Nah, ini sudah saya press Pak. Biasanya kalau saya sampaikan secara utuh, wah bisa berbulan-bulan ini. Nah ini saya ambil yang garis-garis besarnya saja. Jadi berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, betapa Allah Zat yang Maha Suci berkenan memperjalankan Nabi kita Rasulullah SAW sebagaimana yang diyakini pada tanggal 27 Rajab. Kapan tahunnya? Tahun ke-11 kenabian. Ada yang mengatakan 11 dan 12, antara 11 dan 12 kenabian Rasulullah SAW. Kapan itu? Setelah kurang lebih 10 bulan atau 11 bulan Nabi ditinggalkan oleh istri tercintanya yang bernama Khadijah. Bisa dipahami? Singkat ya, kalau dipanjangin nanti sampai subuh ini bahaya, ini ngantuk semua nanti. Ya, pertanyaan selanjutnya ada? Ustaz, dapat tidak menyembelih ayam atau sapi dengan baca bismillah saja atau masih ada bacaan lainnya? Apa? Menyembelih ayam atau memotong ayam, sapi dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim saja atau masih ada bacaan lainnya? Cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, atau karena Allah menggunakan kalimat yang Allah haramkan itu salah satunya adalah wama uhilla li ghairillah, yang tidak sah sembelihan, maksudnya hewan yang dipotong kalau tidak menggunakan asma Allah. Misalnya mau potong embe mau potong embe ayam. Saya ngomong kambing, Bapak kok ngelihat saya, Pak? Jadi curiga saya ini. Apa ngelihat janggut saya? Oh, yang sebelah ini nih, Pak. Wa ma uhilla li ghairillah, yang tidak boleh itu adalah menyembelih hewan yang tidak menggunakan asma Allah. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau Allahu Akbar? Sebaiknya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalimat Allahu Akbar. Berbeda dengan ketika hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza minka wa ilaika. Dengan menyebut asmamu ya Allah, hewan ini darimu dan kami kembalikan kepadamu. Maksudnya apa? Bukan hewannya yang dikembalikan, Pak. Bukan. Ya, bukan itu. Karena Allah itu tidak pernah meminta daging hewan kurban. Yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan itu adalah ketakwaan hati kita ketika berkurban di jalan Allah. Nah, siapa tahu ke depan Pak Kades kita mau mampu berkurban lagi. Sudah berkurban kan Pak Kades? Alhamdulillah. Siapa tahu masyarakat kita mau dan mampu berkurban ke depan. Jadi tambahan ketika menyembelih hewan kurban, bismillahirrahmanirrahim, hadza minka wa ilaika. Tambahannya ya, hewan ini darimu ya Allah dan kami kembalikan kepadamu. Kalau hewan yang lain di luar kurban enggak, bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Tapi cara menyembelihnya yang harus paham, Pak. Jangan menyiksa hewan. Bagaimana menyiksa hewan? Usahakan waktu mau nyembelih hewan, tutup matanya, Pak. Jangan nakut-nakutin hewan. Habis diasah, kau ya aku potong ya. Tak boleh. Nah, ini Pak Kades tak ada kerja, nanti hewan nak dipotong masih takut-takut. Aku potong, aku jangan. Waktu mau dipotong, ini kan ada teman-temannya yang lain dipotong. Ya, usahakan waktu dipotong temannya itu dia nggak ngelihat. Ya. Jangan suka nak macam-macam dengan hewan, kasihan, Pak. Diasah depan dia pula. Oh, kau entar lagi nih, tak boleh, ya. Tak boleh nakut-nakutin hewan, dan yang kedua tak boleh menyiksa. Maka buatlah tajam. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, 2, 3, biar putus 2 uratnya. 3 di tengah tenggorokan, samping kanan kiri, biar putus secepatnya lebih baik. Maka waktu mau nyembelih harus betul-betul tajam. Dan biasanya harus punya mental yang kuat, Pak.
Nah, tukang sembelih itu harus punya mental yang kuat. Jangan pula nanti tak punya mental yang kuat, tak tega, pas dipotong belum putus, lari pula dia. Bagaimana hukumnya? Bahaya itu, Pak. Kalau memang tak putus, secara hukum fikih ini putus, tapi sebelahnya tak putus, biasanya kan masih hidup ya. Biasa masih hidup. Bagaimana cara menyembelihnya? Potonglah di tempat yang berbeda. Di mana? Di bawahnya atau di atas? Lebih baik di bawahnya, karena uratnya ada yang belum putus, ya. Nah, sama dengan menyembelih ayam. Menyembelih ayam jangan asal cekek, Pak. Jangan menyiksa hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan putus? Kalau putus nggak sengaja, makruh. Sampai putus misalnya kan. Pernah kejadian itu? Ada, bahkan sering ya. Karena saking geram nengok ayam tuh. Geram aku dibuatkannya katanya. Ngejar-ngejar satu hari bah kata dia. Tak ada dapat sekali dapat, sampai putus dia punya leher itu. Jangan, makruh. Ya. Karena memang Islam itu mensyariatkan untuk memutus urat, bukan memutus leher. Nah, ini punya orang monggok merandang mau putus pula. Bolehkah pakai kampak? Jangan, Pak. Ini saking kesal dengan sapi itu. Bertahun aku pelihara kau, aku kampak kau, jangan, Pak. Pakailah pisau yang tidak menyakitkan. Bisa paham? Nah, masih ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada. Baik, udah berapa jam? Wah, udah panjang ini. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu? Yang gadis-gadis, masih ada pertanyaan? Bagaimana Pak Ustadz biar saya cepat dapat jodoh? Cepatlah berlaki. Ada pertanyaan? Pak Ustaz, Ya. menyembelih kurban nanti doanya minta tuliskan katanya. Oh gitu. Siap. Ya. Itu saja ya. Jadi bapak-bapak tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ngantuk nampaknya, Pak. Apalagi saya lebih ngantuk lagi ini, Pak. Tapi saya sangat berbahagia malam ini bisa ketemu dengan Bapak. Insya Allah besok malam ya Pak Gades ya. Besok malam di mana? Ada Tanjung Rambut. Tanjung Rambut. Di Tanjung Rambut di masjid beliau. Insya Allah besok malam kita akan pengajian di sana. Mungkin masih ada pertanyaan yang masih belum kepikir. Bisa ditanyakan besok. Ya, mudah-mudahan tidak hujan. Wah, ini sopir saya tadi itu khianat dengan saya, Pak. Mana sopir saya itu? Saya bilang, waduh, kau pikir aku karung nggak, Pak? Luar biasa datang ke Mungguk Mekanang nih, Pak. Kala manjat langit saya tengoknya. Tinggi tak turun-turun. Dia kata, bah, tenang bah, bentar lagi kita turun. Habis masuk jurang kau nih ya, saya bilang. Masya Allah, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, sebentar lagi Ramadan, silakan datang tadarus. Ya. Kata orang Melayu jangan suka nak pendek tongkeng. Tahu pendek tongkeng tak? Pendek tongkeng tu gampang merajuk. Merajuk orang sini nak kata je. Orang Pontianak kata pendek tongkeng. Jangan suka nak merajuk. Nanti dikotek dengan kawan, betulkan sikit bacaan. Kau ni aku lebih tua dari kau. Bukan. Masalah membaca Al-Quran bukan masalah tua dan muda. Faham atau tidak? Ya. Karena memang bacaan Quran itu kadang-kadang mura'ah. Suka ketukar. Mura'atul huruf namanya. Karena masing-masing huruf punya sifat. Ya. Apalagi kok macam lidah kita orang Indonesia ni bah. Kita suka nak berkarat. Ra. Kalau ada sebagian karena masalah ejaannya. Sebagian masyarakat Jawa itu kan masih ngain, Pak. Ain, tapi pas baca ngain gitu. Ngalaihim. Kalau ha jadi ka. Alhamdu jadi alqamtu. Hi rabbil alamin, rabbil ngalamin. Maka lidah itu. Jadi orang Melayu itu paling sulit, paling susah itu ra sama ghain. Jadi kalau ghain jadi wain. Ghain atau ghain, wain.
ketukar sedikit masalah. Sama dengan ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau baca alamin artinya jauh. Kalau alamin yang menguasai seluruh alam. Tapi kalau alamin Tuhan orang yang sakit-sakitan. Jauh sekali artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antara hak dengan hak tipis perbedaan. Maka mura'ah, kadang-kadang orang mura'ah, kadang hurufnya ketukar karena tipis perbedaan. Ya, maka ketika ada Ramadan, ada kajian atau ada tadarrus di masjid, layak kita datang untuk belajar. Tak usah malu. Untuk memperbaiki minimal Fatihah kita, karena Fatihah itu disebut dengan as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang waktu salat. Nah, bagaimana membaca Fatihah yang baik nanti kan ada ustadznya yang mengajarkan. Mudah-mudahan ini manfaat. Memang pertemuan malam hari ini insya Allah menjadi ilmu bagi kita semuanya. Nanti akan saya permintaan tadi insya Allah akan kita tulis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Dan yang paling penting, jaga persatuan masjid ini. Masjid ini milik kita bersama. Kita besarkan bersama. Tak boleh lagi ada istilah A, B, C dan seterusnya. Karena janji Rasulullah SAW, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi karena Allah, kelak di akhirat Allah janjikan istana yang paling megah di surganya. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak saleh dan salihah semuanya. Wah, ini nampak banyak balik dah yang kecil-kecil ni. Tak mampu ini, udah pada ngantuk. Yang dia di tiang tu dah kedap-kedip dia. Udah tinggal 2 watt nampaknya ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini semuanya menjadi ibadah bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih atas waktunya saya dipertemukan dengan para jamaah. Kita doakan Pak Kades ini menjadi pemimpin yang baik dan amanah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu mensejahterakan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis buat besok, ataupun kalau seandainya tidak bisa nanya sekarang, tanya habis sambil minum kopi tak masalah. Nah, ya, karena saya ini penyinta kopi, Pak. Makanya kulit saya ini hitam gara-gara banyak minum kopi dah kecil saya. Terima kasih. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبعليك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور اغفر لنا ذنوبنا يا رب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا إنك أنت خير الرازقين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.